Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan bersama Radio Suara Kasih Oikumene. Selamat sore saudara pendengar. Salam sejahtera untuk kita sekalian di sore hari ini. Saudara pendengar, saat ini kita berada dalam acara Suara Oikumene. Dalam acara Suara Oikumene kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dengan hamba Tuhan yang akan memberkati kita, yaitu Ibu Pendeta Deborah Paruba STH. Namun sebelum itu saudara pendengar, marilah siapkan hati dan pikiran saudara dan kidung pujian vokal dari Talita Dodo dengan judul Ku Mau Sepertimu Yesus akan kami hadirkan untuk mengantarkan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Deborah Paruba dengan tema Buah Ketaatan dan Tantangannya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan
seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara pendengar setia siaran radio Suara Kasih Oikumene. Selamat berjumpa kembali dan kita boleh bersyukur boleh atas tuntunan Tuhan kita boleh memasuki tahun 2024 ini. Selamat Natal dan selamat tahun baru. Kiranya di tahun ini kita semakin menjadi pribadi yang semakin mencintai Tuhan, senantiasa bergaul dengan Tuhan, dan menjadi pribadi yang taat dan menikmati kasih-Nya walau banyak tantangan yang kita hadapi. Kita akan bersama-sama dalam mendengarkan, menghayati akan sabda Tuhan dalam tema yang akan kita dalami bersama-sama, yaitu buah ketaatan dan tantangannya. Tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara dalam sikap, dalam iman, dalam mengikuti perintah-perintah Tuhan, ada tantangan-tantangan yang dihadapi dan juga ada sukacita tersendiri, kebahagiaan tersendiri yang dialami ketika berhasil menjadi pribadi yang taat, yang hormat, yang memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Itu yang akan kita dalami bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan sebelumnya mari kita meminta tuntunan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam membaca, mendengar, dan merenungkan sabdanya. Kita berdoa. Syukur bagi-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Kami boleh menginjakkan kaki kami di tahun 2024 ini. Itu semua karena berkat kasih dan anugerah-Mu untuk kami. Satu kerinduan kami ya Allah, kami rindu selalu menjadi pribadi yang taat, yang memuliakan Tuhan dalam sepanjang tahun ini. Kami rindu selalu menjadi alat kesaksian-Mu. Tapi tentunya ada banyak tantangan dan rintangan yang kami hadapi sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi kami. Teristimewa firman-Mu selalu ada untuk kami renungkan, untuk kami dengarkan, untuk senantiasa kami terapkan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Untuk itulah Tuhan saat ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan akan sabda-Mu. Kuasailah kami semua, kuasai hamba-Mu. Kiranya firman-Mu ini Tuhan, ketika kami dengarkan, ketika kami beritakan, kami akan dikuatkan, kami akan diteguhkan, dan kami akan menjadi pribadi yang taat walaupun di tengah-tengah tantangan. Berkati seluruh pendengar setia siaran radio Suara Kasih Oikumene. Biarlah ya Tuhan melalui firman-Mu ini, sungguh-sungguh melalui itu firman Tuhan yang diberitakan ini, umat-Mu para pendengar akan semakin teguh, akan semakin mencintai firman-Mu dalam kehidupan ini. Dan kami bersama-sama hidup sebagai anak-anak terang-Mu, melaksanakan kesaksian pelayanan dalam segala tugas panggilan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan akan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, dengar dan renungkan bersama-sama di sore hari ini saya pilih dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-22.
Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dengan sungguh rusak dan benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu haruslah kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, dan engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kiranya kita senantiasa mengimani bahwa orang-orang yang senantiasa merindukan sabda Tuhan dalam hidup ini, yang merasa lapar dan haus akan kebenaran-kebenarannya, orang itu akan berbahagia, sama seperti yang Yesus katakan bahwa yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita merenungkan akan sabda Tuhan ini, mari kita mendengarkan pujian firman-Mu kupegang selalu.
Bapak Ibu Saudara-saudara pendengar setia siaran radio Suara Kasih Oikumene, dari pembacaan firman Tuhan tadi seperti tema yang akan kita angkat dan renungkan bersama-sama, yaitu buah ketaatan dan tantangannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu kita sudah pahami melalui firman Tuhan yang sering kita dengar, baik itu kalau anak-anak sekolah minggu sering mendengar kisah tentang Nuh, kita pelajari di sekolah dan kita sering merenungkannya, apa yang terjadi dan bagaimana yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan yang begitu taat dan setia kepada Tuhan, yaitu Nuh. Di mana kita tahu sebuah peristiwa yang luar biasa ketika Tuhan menghukum dunia ini lalu mendatangkan air bah. Lalu seluruh yang ada di bumi ini semuanya dimusnahkan kecuali Nuh, istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga istri dari anak-anaknya, dan semua binatang-binatang yang sempat dibawa ke dalam bahtera itu. Namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu apa dan bagaimana itu ketaatan. Taat artinya mengikuti perintah, petunjuk yang diberikan kepada kita untuk dilakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dan betul apa yang dilakukan oleh Nuh. Ketika Tuhan, seperti kita perhatikan dalam bacaan kita tadi, siapa dan bagaimana Nuh ini? Nuh adalah dalam ayat 9, kita ada baca di situ bahwa Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Nuh ini hidup bergaul dengan Allah, lalu dia ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan yang mana saat itu lingkungannya begitu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Begitu banyaknya kejahatan-kejahatan yang tidak hanya pada zaman Nuh, tetapi pendahulu Nuh, di zaman orang tuanya, neneknya, perbuatan-perbuatan jahat itu sungguh dilakukan oleh umat manusia, penuh dengan kekerasan dan tidak takut Tuhan. Tetapi satu yang dialami oleh Nuh, Nuh itu tetap percaya pada Tuhan. Dia tidak terpengaruh dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Lalu buah ketaatan dari Nuh itu adalah bahwa Tuhan melihat kebaikan hati Nuh, Nuh yang senantiasa hidup bergaul dengan Allah, lalu atas murka Tuhan, Tuhan hendak menghukum dunia pada saat itu, lalu Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membuat bahtera dengan ukuran panjang, lebar, dan tingginya sudah ditentukan oleh Tuhan. Seperti dalam bacaan kita tadi, panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Kemudian terbuat dari kayu gofir, kemudian disuruh membuat petak-petak di dalamnya dan juga bertingkat-tingkat. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang Tuhan perintahkan kepada Nuh itu dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa dalam ayat 17. Dalam bacaan kita tadi dalam ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dilakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Allah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, suatu hal yang tidak masuk akal ketika Tuhan menyuruh membuat bahtera yang ini tidak dilakukan di tepi pantai, tetapi di atas daratan yang jauh dari pantai, dengan kayu-kayu yang memang sudah disebutkan di situ, dan waktu membuatnya tidak hanya 1 tahun, tidak hanya 10 tahun, 20 tahun, tetapi 120 tahun Nuh membuat bahtera itu. Dan begitu taatnya, tidak hanya taat melakukan bahtera itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika orang-orang di sekitarnya saat itu mengejek Nuh, mereka mengatakan, kok orang gila kah? Masa kau bikin bahtera ini di atas daratan begini? Bagaimana mungkin
mau bawa ke laut, bagaimana mungkin bahtera itu mau dibawa ke laut sementara dibikin di daratan? Tiap hari Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang selalu mengolok-olokkan Nuh, mengejek Nuh, menghina Nuh, menganggap Nuh sebagai orang yang bodoh dan orang yang gila dan sudah tidak masuk akal atas apa yang dilakukan Nuh. Tetapi apa yang dilakukan Nuh adalah dia taat pada Tuhan, dan justru Nuh mengingatkan orang-orang yang mengoloknya saat itu. Mengingatkan mereka supaya bertobat, mengingatkan mereka supaya berubah dan takut akan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, suara-suara dari orang-orang itu, mereka-mereka yang mengolok-olok, mereka sama sekali tidak mendengarkan apa yang dinasihati oleh Nuh kepada mereka. Mereka tetap keras kepala. Lalu apa hasilnya Bapak Ibu Saudara-saudara? Buah dari ketaatan Nuh itu adalah bahwa betul-betul terjadi apa yang Tuhan katakan. Di mana pada saat itu terjadi air bah, lalu Nuh selamat, istri Nuh selamat, ketiga anaknya selamat, istri dari anak-anaknya selamat dari air bah yang menutupi bumi pada saat itu. Lalu kalau kita memperhatikan kelanjutan dari bacaan kita tadi dalam pasal 7, pasal 8 dan pasal 9, kisahnya selanjutnya sungguh mengagumkan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagaimana buah dari ketaatan Nuh itu, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan itu, bagaimana Tuhan menjaga Nuh dan keluarganya, dan bagaimana Tuhan memelihara perkembangan hidup di dunia ini. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang dapat kita pelajari melalui kisah yang dialami oleh Nuh ini? Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak pelajaran yang dapat kita timba. Sikap Nuh, ketaatan Nuh, komitmen Nuh, dan bagaimana Nuh mendengarkan perintah Tuhan, menaatinya dan melakukannya dengan tekun. Suatu yang indah Bapak Ibu Saudara-saudara, Nuh sama sekali tidak menolak, atau Nuh sama sekali tidak mengatakan, Tuhan kenapa kau suruh saya bikin begini? Masa dibikin berpetak-petak? Masa dibikin bertingkat-tingkat? Atau kenapa mesti harus dibikin bahtera ini begitu luas dan lain-lain? Nuh tidak berontak, dia melakukan saja. Pada akhirnya setelah Nuh berada dalam bahtera itu, ketika air semakin naik, Nuh sadar bahwa ternyata Tuhan menyuruh dia membuat petak-petak bertingkat-tingkat, membuat dia begitu luas. Saat itu ternyata tujuannya adalah begitu indah. Nuh sendiri yang menikmati ketika ada dalam bahtera itu. Ada petak-petak di dalamnya, ketika binatang-binatang yang ada tidak terganggu Nuh di dalamnya. Bagaimanapun juga dengan kotoran-kotoran dari binatang-binatang itu, karena Tuhan sudah menata semuanya, sudah ada petak-petak, sehingga selama 40 hari 40 malam terjadi air bah itu begitu lama, terapung-apung bahtera itu. Nuh tidak terganggu dengan binatang-binatang yang ada. Nuh sibuk di dalamnya. Nuh tidak merasa jenuh, tetapi sungguh mengalami kasih setia Tuhan dan berkat Tuhan untuk orang-orang yang taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan sikap kita ketika kita mendengarkan suara Tuhan? Ketika kita mendengarkan perintah Tuhan untuk kita? Dari mana suara Tuhan itu Bapak Ibu Saudara-saudara? Suara Tuhan itu adalah firman-Nya, Alkitab yang kita baca. Petunjuk-petunjuk yang ada dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalamnya ada janji-janji Tuhan, di dalamnya ada perintah Tuhan yang dapat kita simak, kita taati, kita lakukan, yang menguatkan iman percaya kita yang akan kita turuti. Adakah kita Bapak Ibu Saudara-saudara setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita? Ataukah Bapak Ibu Saudara-saudara, ada waktu kita taat, ada waktu kita tidak taat, ada perintahnya yang kita taati dan lain-lain, ada yang kita tolak dan lain-lain. Suatu yang indah Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ketaatan kita itu tergantung pada iman kita.
Seseorang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan tentunya akan selalu berupaya untuk taat dan taat, untuk menguasai, untuk mendengarkan, untuk mempraktekkan, untuk menyimpan dalam hati bagaimana firman-Nya untuk setiap anak-anaknya, dan melakukannya dengan taat dan taat. Artinya disimpan dalam hati perintah-perintahnya, diikuti setiap hari. Dan tentulah Bapak Ibu Saudara-saudara sebagai orang-orang yang betul-betul ingin taat kepadanya, terkadang jatuh, terkadang mengalami banyak tantangan, terkadang ada kesalahan yang dilakukan. Tetapi ketika seseorang itu sungguh-sungguh mau taat, ketika jatuh, ketika melakukan kesalahan, ada rasa malu, merasa sangat-sangat bersalah, dan datang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, mengakui kesalahan itu dan berupaya untuk tidak melakukannya lagi atas apa yang dilakukan. Itu ciri-ciri orang-orang yang taat kepada Tuhan, yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang yang taat kepada Tuhan akan mengalami janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Sama juga Bapak Ibu Saudara-saudara apa yang dialami oleh Daniel, termasuk Ayub, atas ketaatan mereka di tengah tantangan yang begitu berat yang mereka hadapi. Kita lihat Daniel Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika dia ada di pembuangan, lalu saat itu orang-orang disuruh untuk menyembah kepada raja. Tapi apa yang terjadi bagi Daniel? Daniel tidak mau menyembah kepada raja, tetapi dia menyembah kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Daniel menghadapi tantangan yang berat. Daniel diperhadapkan kepada tantangan yang amat-amat menyulitkan bagi dia. Tetapi apa yang terjadi? Daniel tetap tidak mau mengikuti itu. Daniel tetap setia kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Daniel juga mengalami mujizat Tuhan. Tuhan memperhitungkan ketaatan setiap orang. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang taat dan setia kepadanya, walau banyak tantangan yang dialaminya. Termasuk Bapak Ibu Saudara-saudara Ayub. Ayub itu hidupnya saleh di hadapan Tuhan. Hidupnya dengar-dengaran kepada Tuhan. Hidupnya selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi ketika ada tantangan yang dihadapinya, jatuh ke dalam cobaan. Ketika anak-anaknya semuanya mati, ketika apa yang dia alami semuanya musnah saat itu, dan orang-orang pun sudah mempersalahkan dia, mengatakan ini sudah kalau kau terlalu taat, di mana Tuhanmu dan lain-lain. Apakah Ayub mempersalahkan Tuhan? Apakah Ayub marah? Tidak. Dia tetap setia, dia tetap taat kepada Tuhan, dan pada akhirnya dia pun mengalami, menikmati buah dari ketaatannya itu walaupun banyak tantangan yang dihadapi. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kualitas ketaatan kita kepada Tuhan? Apa komitmen kita? Ketika ada tantangan yang kita hadapi, apakah kita komit mau taat dan taat kepada Tuhan? Teristimewa Bapak Ibu Saudara-saudara di saat-saat sekarang ini menatap di tahun 2024 ini. Hari ini tanggal 18, sudah 18 hari kita masuk di tahun 2024 ini. Kita menatap jauh ke depan dalam menghadapi berjalan di tahun 2024 ini. Adakah prinsip-prinsip beriman yang kita pegang? Adakah prinsip-prinsip itu mau membuat kita menjadi taat? Adakah hidup ini kita memiliki prinsip bahwa kita juga mau seperti Nuh, mau hidup bergaul dengan Allah, taat mendengarkan dan melakukan apa yang Dia perintahkan? Kalau itu menjadi komitmen kita di tahun 2024 ini Bapak Ibu Saudara-saudara, dan sungguh-sungguh itu ada di hati kita dan kita mau melakukannya, maka tantangan seberat apapun yang kita hadapi, kita siap menjalaninya. Karena kita berjalan bersama Tuhan, kita hadapi bersama Tuhan. Kita tidak sendirian, tetapi tantangan apapun itu kita jalani bersama Tuhan. Dan semakin banyak tantangan, justru kita akan semakin setia, semakin tunduk di hadirat-Nya. Tantangan begitu banyak Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau orang yang berprinsip tidak akan mundur. Ada seorang pemuda Bapak Ibu Saudara-saudara,
Selalu diejek temannya kalau dia membawa Alkitab. Kalau dia ke gereja, tekun bawa Alkitab. Ke sekolah, belajar di sekolah, tekun membawa Alkitab. Dan dia tekun berdoa. Suatu ketika ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, teman-temannya memperhatikan dia dan dia dikatakan so alim. Teman-temannya malah mengajak dia. Ketika bawa Alkitab dan mengajak teman-temannya berdoa, dia diejek. Mereka katakan, kau pendeta. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau anak itu, seorang pemuda ini tetap tekun walau tantangan, walau ejekan itu tetap dijalaninya, dia sendiri akan menikmati bagaimana buah-buah dari ketaatan itu. Tantangan, ejekan itu menyedihkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Banyak juga saat-saat sekarang ini para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, Bapak Ibu majelis gereja dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Ada tantangan yang mereka hadapi. Ada teman-teman juga yang mengejek, so alim kau begini, kau begitu Ada kadang difitnah dan lain-lain. Ini sebuah tantangan. Tetapi ini kecil Bapak Ibu Saudara-saudara dibandingkan dengan Nuh yang diejek dan itu ejekan itu tiap hari dan selama 120 tahun dia diejek terus, tetapi tetap taat dan menikmati buah dari ketaatan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita pegang prinsip bahwa apapun ejekan, cemoohan, atau fitnah atau apapun yang orang lain lakukan untuk kita, yang penting kita berjalan dalam terangnya, yang penting kita taat pada Tuhan, kita melakukan apa yang Dia perintahkan, suaranya selalu menjadi kerinduan bagi kita, maka Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ketaatan itu kita sendiri akan mengaminkan dan nantinya akan membuktikan bahwa memang mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia, yang taat akan Dia. Orang yang takut akan Dia akan diberkati, akan dilindungi, akan dijaga, sehingga pada akhirnya akan terus bersyukur dan bersyukur karena punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Kiranya firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara-saudara sungguh-sungguh kita simpan dalam hati kita. Artinya kita pegang teguh, kita ingat selalu, kita praktekkan, bahkan tidak hanya sampai di situ. Kita ajak orang lain juga untuk menjadi taat pada Tuhan. Kita ajak orang lain juga untuk setia mendengarkan suara Tuhan, selalu merindukan firman-Nya dalam kehidupan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mensyukuri firman Tuhan yang kita dengar. Kita melakukan pujian, kita mendengarkan pujian, janjimu seperti fajar.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama mendengarkan, merenungkan, dan menghayati tentang sabda-Mu. Kami sungguh bersyukur atas teladan yang dilakukan oleh hamba-Mu, Nuh, yang dalam kehidupannya, dalam perjuangannya, aktivitasnya, selalu menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan yang keras, yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak takut Tuhan, tetapi dia mampu hidup setia. Dia bergaul dengan Allah dalam kehidupannya dan sungguh menjadi teladan bagi kami atas ketaatan yang dialaminya ketika Nuh mengalami tantangan, ejekan, dan lain-lain. Dia tidak mundur, dia tidak terpengaruh, tetapi prinsip hidupnya sungguh indah, setia, taat, melakukan apapun yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan sungguh kami melihat bagaimana karya berkat Tuhan untuk orang-orang yang setia, taat, dan menghormati Tuhan dalam kehidupan ini. Bapa di sorga, kami rindu supaya kami juga seperti Nuh. Ketika kami menghadapi tantangan dalam kehidupan ini, kami mohon Tuhan jadikan kami sebagai pribadi yang tidak gampang mundur, menjadi pribadi yang tidak terpengaruh, tidak terkontaminasi oleh keadaan di dunia ini. Bagaimanapun pengaruh-pengaruh lingkungan, ketika ada dalam perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan kami mohon, jadikan kami sebagai pribadi yang selalu setia kepada-Mu, selalu menuruti firman-Mu, walau terkadang kami diejek, walau terkadang kami difitnah atau mendengarkan kata-kata yang mungkin itu menyakiti hati. Tetapi Tuhan, berilah kepada kami keteguhan, berilah kepada kami pengharapan yang sungguh. Dan kami percaya bahwa ketika kami terus menatap dan menatap kepada-Mu, ketika kami terus mendengarkan suara-Mu, kami akan selalu disegarkan, kami akan selalu dikuatkan. Dan kerinduan kami adalah kami rindu menjadi pribadi yang tegar, yang kuat, yang taat dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kami dimampukan menjadi alat kesaksian-Mu melalui apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, yang kami perjuangkan dalam setiap kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa ya Allah, Tuhan memberkati seluruh pendengar setia Radio Suara Kasih Oikumene, supaya semua menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh menjadi prinsip-prinsip hidup tentang ketaatan kepada-Mu. Tuhan memberkati dalam seluruh kehidupan, pekerjaan, dan perjuangan. Teristimewa Tuhan dalam menjalani kehidupan di tahun 2024 ini. Kiranya kami semua dalam mengawali tahun ini, kami sudah ada di hari ke-18 di tahun 2024 ini. Tuhan, kami rindu selalu berjalan dalam terang kasih-Mu. Dari hari ini sampai jika Tuhan berkenan kami boleh mengakhiri lagi tahun 2024 ini. Kerinduan kami adalah kami rindu menjadi pribadi yang selalu setia dan takut kepada-Mu, yang tekun, yang sungguh-sungguh tahan banting walau banyak tantangan. Untuk itu Tuhan, perlengkapilah kami selalu dengan hikmat, dengan kekuatan dari-Mu Tuhan. Perlengkapi seluruh pendengar Suara Kasih Oikumene dalam kehidupan sehari-hari ketika bekerja. Jadikan seluruh pendengar menjadi pribadi-pribadi yang tekun melakukan apa yang Tuhan berikan bagi mereka melalui pekerjaan itu. Apakah itu pekerjaan sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta. Apakah itu pekerjaan dalam menjual sehari-hari, baik itu di pinggir jalan dan di mana saja dalam melakukan proses jual beli yang dilakukan.
Apakah itu sebagai karyawan, sebagai sopir, sebagai tukang ojek, sebagai apapun yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Tuhan memberkati, memberi semangat baru, memberi kekuatan, agar selalu kami sadari bahwa dalam bekerja itu kami adalah anak-anak Tuhan. Sehingga kami berjalan melakukan pekerjaan itu seturut dengan kehendak-Mu. Kami melakukannya dengan penuh sukacita, penuh tanggung jawab. Dan kami percaya bahwa ketika kami melakukan itu semua dalam Tuhan, Engkau akan dimuliakan. Dan kami akan mengalami rahmat dan kasih-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk seluruh pemberitaan firman yang dilakukan di Radio Suara Kasih Oikumene ini. Baik itu pemberitaan firman yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu, baik itu pemberitaan firman melalui puji-pujian yang disampaikan, dan semuanya Tuhan dalam untuk memberitakan tentang Tuhan. Engkau memberkati semua itu. Kiranya sungguh-sungguh semuanya semakin menyegarkan iman bagi seluruh pendengar Radio Suara Kasih Oikumene. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk semua yang Engkau pakai dalam kelangsungan kelancaran siaran Radio Suara Kasih Oikumene ini. Bagi pimpinan, Tuhan memberkati. Berkati Bapak Sumarta Ayub bersama dengan keluarga dalam kehidupan pekerjaan dan perjuangan, supaya selalu menjadi alat saluran berkat Tuhan melalui kehidupan, pekerjaan dan perjuangan mereka. Berkati seluruh kru yang Engkau pakai di sini Tuhan, berikan hikmat senantiasa, beri kepada mereka masa depan yang indah, beri kepada mereka kesehatan, sukacita, agar dalam seluruh tugas pekerjaan mereka, baik itu ketika ada di Radio Suara Kasih Oikumene, ketika berjuang dalam studi, ketika apapun yang mereka lakukan, Tuhan memberkati mereka, menjadikan mereka senantiasa sebagai alat kesaksian-Mu. Sehingga melalui anak-anak-Mu ini Tuhan, mereka senantiasa menjadi alat Tuhan dan sungguh menikmati kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan, Engkau terus memberkati seluruh peralatan-peralatan yang dilakukan dan semua yang menopang pelayanan ini. Tuhan memberkati. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa pula bersama-sama untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok-pelosok tanah air. Tuhan memberkati agar mereka sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan dalam memerintah kami ke jalan-Mu yang benar. Juga ya Allah, kami berdoa bersama-sama tanggal 14 Februari yang akan datang ini, ketika kami akan melaksanakan bersama-sama pesta demokrasi dalam pemilihan, baik itu ketika kami akan memilih orang-orang yang duduk dan mulai dari tingkat pusat hingga ke tanah air, ke kabupaten, bagi para calon-calon legislatif. Tuhan memberkati, berkati semua calon-calon yang ada. Tuhan memberkati panitia dan semua yang berperan dalam pelaksanaan pemilu yang akan datang ini. Harapan kami Bapa, kiranya berlangsung dalam damai, berlangsung dengan baik, dan hasilnya sungguh-sungguh adalah yang dikenan oleh Tuhan. Dan berkati pula semuanya Tuhan, kiranya pada saatnya nanti mereka yang terpilih akan bersukacita dan bersyukur kepadamu, dan yang tidak terpilih pun mereka akan tetap kuat pengharapan kepadamu. Mereka tidak akan putus asa, tetapi terus semangat menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Ini kami, ini doa kami, ini syukur kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih para pendengar siaran Radio Suara Kasih Oikumene. Kiranya kita semua senantiasa dalam kehidupan ini, dalam menjalani perjalanan hidup kita di tahun 2024 ini, senantiasa menjadi pribadi yang taat walau ada tantangan, tapi saya akan senantiasa memuliakan Tuhan dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.